mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Winda tetap tersenyum, kita semua tetap tersenyum, kita fokus, bismillah, kita menjalankan tugas kita. Hari ini kita akan praktik. Nah, kita akan sepakat dulu ya, Bapak dan Ibu, kita akan mulai dari mana. Kemarin kalau nggak salah kita dulu ya Pak Kris ya, kemudian Bu Winda dengan Pak Kris, kemudian Bu Winda dengan saya. Nah, hari ini kita sepakati dulu kita mulai dari mana, supaya nanti kita ngerekamnya langsung selesai, kemudian rekaman yang berikutnya lagi. Jadi kita bicarakan dari awal dulu. Itu Bu Winda, monggo Pak Kris gimana baiknya? Ya kemarin aja boleh pula. Yang gimana? Pak Kris sama Bu O dulu. Oh, saya dengan Pak Kris dulu. Berarti saya yang coachnya Pak Kris ya, Pak Kris. Nanti kalau sudah selesai, tutup, kemudian langsung Bu Winda langsung nyambung ya. Jadi kita tidak evaluasi dulu, tidak ngobrol yang lain-lain dulu, tapi kita fokus dulu. Sambil kita ngecek jamnya, kita kurang lebih 15 menit masing-masing, mudah-mudahan nggak lebih dari itu, dan tidak terlalu jauh dari itu. Bismillah, kita fokus. Kita akan mulai. Topik tidak berubah ya Pak Kris? Masalah tetap sama ya? Sama. Ya, saya juga masalahnya sama. Kita seolah-olah belum tahu lagi masalahnya. Sudah mulai akan direkam Pak Kris? Sudah dari tadi Bu, nanti tak potong saja nggak apa-apa. Oh begitu ya. Ya oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Tami. Iya, tapi muka tetap ceria ya Pak Kris. Sepertinya ada sesuatu. Nah, tadi kan Pak Kris mengajak saya untuk hari ini kita ada Bu Utami ada waktu, saya mau ngobrol gitu kan ya, mau bicara. Jadi saya alhamdulillah ada kesempatan nih sore hari ini Pak Kris, sesuai dengan yang tadi Pak Kris minta. Kira-kira nih ada apa Pak Kris ya yang mau kita bicarakan kalau Pak Kris mengajak saya ngobrol pada sore hari ini? Oh iya Ibu Tami, ini saya ada permasalahan yang kompleks terkait dengan saya sudah menjadi pembina pramuka selama 7 tahun, tetapi dalam kepeminatan kelas 10 mengikuti ekstrakurikuler pramuka itu kurang. Jadi anak kelas 10 itu kurang antusias ketika mereka mengikuti ekstrakurikuler di hari Jumat begitu, Bu Tami. Jadi Pak Kris itu merasa ada minat siswa terhadap kegiatan pramuka akhir-akhir ini berkurang gitu ya Pak Kris ya? Iya betul Ibu. Iya. Nah jadi Pak Kris dari pembicaraan kita hari ini nih, apa yang ingin Pak Kris dapatkan? Yang ingin saya dapatkan nanti adalah bagaimana supaya siswa kelas 10 itu ketika mengikuti ekstrakurikuler pramuka itu menjadi lebih antusias seperti itu. Pak Kris berharap atau punya keinginan bahwa anak-anak itu punya rasa atau lebih antusias ya Pak ya mengikuti kegiatan pramuka. Kalau boleh tahu Pak Kris bisa mendeskripsikan yang dimaksud Pak Kris antusias itu yang seperti apa ya Pak Kris? Antusias itu jadi ketika pada hari Jumat biasanya kan di sekolah itu mengadakan ekstrakurikuler pramuka. Itu anak-anak ketika Dewan Ambalan di Penegak di SMA itu ketika memberikan informasi terkait adanya kegiatan ekstrakurikuler pramuka, nah kelas 10 itu bosan Pak, pramuka libur saja. Nah, di situ kan menandakan bahwasannya kelas 10 kurang antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Gitu. Jadi Pak Kris melihat bahwa antusias anak itu bisa dilihat ya Pak ya dari ucapannya ya Pak ya, mendingan libur saja gitu ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Kris nih, kalau misalkan dari angka 1 sampai 10 nih, menurut Pak Kris itu antusias anaknya itu antara berapa Pak? Antara 1 sampai 10 itu. Sekarang posisinya di mana? Kalau posisi antusias kelas 10 itu pada posisi 5 Ibu. 5? Ya. Iya.
Kalau Pak Kris berharap itu posisi yang berapa ya Pak Kris? Inginnya Pak Kris idealnya itu sampai berapa antusias itu? Idealnya ya 9 lah. 9. Nah, 9. 9. Kalau 9 itu berarti menurut Pak Kris itu seperti apa kalau 9 itu Pak Kris? 9 itu ketika mereka mengikuti ekstrakurikuler pramuka, mereka merasa senang, mendapatkan informasi mereka senang, dan menggunakan seragam pramuka dengan lengkap. Karena ada kalanya anak-anak itu ketika mereka bosan, boring, banyak izin, terus menggunakan pakaian pramuka yang tidak sesuai dengan di hari seperti itu. Oh iya, jadi melihat melihat angka 9 itu dari pakaiannya ya Pak Kris ya. Kemudian apa tadi ekspresinya? Betul. Dan rasa sukanya, rasa senangnya mengikuti pramuka itu. Selama ini menurut Pak Kris apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kris? Yang sudah saya lakukan yang pertama itu mengkombinasikan antara kegiatan teoritis dan aplikatif. Jadi kita berusaha untuk lebih banyak berkegiatan aplikatif daripada teoritis. Karena pramuka itu pada dasarnya kan kegiatan outdoor. Jadi setelah murid-murid melakukan pembelajaran di kelas dengan teori pembelajaran, kalau dipaksa untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka yang teori, itu kan merasa jenuh mungkin ya Bu ya. Iya. Antusiasme itu berkurang. Oh, begitu. Nah, Pak Kris, kita melihat ya, kemudian untuk beberapa kemarin, mungkin Pak Kris kan punya pengalaman. Apakah Pak Kris itu merasa bahwa minatnya yang dulu dengan yang sekarang itu sama nggak Pak Kris? Sama Ibu. Jadi, sama, minatnya masih seperti itu. Masih sama, malah semakin berkurang itu dari tahun ke tahun. Yang dulunya yang minat pramuka misalkan jadi Dewan Ambalan bisa 90 Ibu. Iya. Dari tahun ini sampai tahun 2022 paling yang masuk Dewan Ambalan jadi CDA itu paling 20, 25 seperti itu. Malah semakin berkurang ya Pak Kris ya minatnya. Iya saya paham. Nah kalau Pak Kris nih berdasarkan pengalaman, mungkin nih Pak Kris pernah membaca atau pernah bertanya atau pernah melihat sekolah yang lain yang mungkin bisa membantu Pak Kris untuk menambah referensi begitu, yang mereka mungkin pernah sukses menurut Pak Kris, sekolah yang sukses itu mungkin pernah seperti itu Pak Kris? Pernah Ibu melihat salah satu SMA di Purwokerto itu SMA 4 ya. Berhasil itu jadi mengkolaborasi dan kegiatan teoritifnya itu lebih sedikit. Jadi kegiatan-kegiatan itu bersifat aplikatif dan kolaborasi. Aplikatif dalam artian mereka memberikan materi-materi yang terkait dengan hard skill, misalkan pioneering, peta, dan sebagainya. Dan ada kalanya mengundang dari ekstrakurikuler di sekolah itu kolaboratif, misalkan SPALA, PMR, dan sebagainya, mungkin juga mengundang materi-materi dari luar, seperti itu. Dan menurut Pak Kris bagaimana tentang itu? Apakah kelihatan minat di sekolah tersebut tumbuh atau ada? Ya agak bagus daripada di sekolah saya, karena di sekolah saya itu menggunakan lebih banyak teoritik seperti itu. Lalu kira-kira bagaimana kalau misalkan apakah Pak Kris punya ide nih dari sekolah yang tadi, kemudian menurut Pak Kris nih, apakah timbul ide mungkin atau bagaimana gitu, supaya kira-kira bagaimana ya di sekolah ini gitu kan, seperti itu atau bagaimana Pak Kris? Ya paling seperti itu Ibu, kita ATM amati diri modifikasi terkait dengan hal tersebut, dari mengutamakan pemberian materi secara aktualisasi dan mungkin kolaboratif dengan ekstra di lingkungan SMA sekolah saya, dan bisa mengambil materi-materi yang digitalisasi, misalkan pemrograman, jurnalistik, pemotretan, dan sebagainya, yang anak muda sekarang mungkin lebih
familiar dan rasa ingin tahunya lebih besar seperti itu, Ibu. Jadi menurut Pak Kris, untuk yang SMA itu bisa Pak Kris ATM kan, begitu Pak Kris? Bisa sekali, Ibu. Dan apakah menurut Pak Kris ide seperti itu bisa dijalankan di sekolahnya Pak Kris nanti? Insya Allah bisa, Ibu, karena sekolah kami sekolah yang besar, juga pembinanya juga sudah memenuhi qualified yang bagus, ada yang KMD dan KML, sekolah, kepala sekolah dan stakeholder juga mendukung. Insya Allah ketika akan melakukan hal tersebut, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Seperti itu, Ibu. Oke, kalau seperti itu, kira-kira kapan ya Pak Kris akan melakukannya, memulainya? Saya akan melakukan mungkin minggu depan, Ibu. Jadi saya rapatkan dulu dengan pembina dan ketua gudeg beserta Mapikus, beserta Dewan Ambalan. Kita rumuskan materi-materinya Jumat depan, minggu depan. Hal tersebut bisa langsung diaplikasikan. Seperti itu, Ibu. Jadi Pak Kris akan memulai ini minggu depan ya Pak Kris ya? Insya Allah seperti itu. Minggu depan. Nah, kira-kira tadi kan akan melibatkan banyak teman ya Pak Kris ya? Ada Mabikus, mungkin ada lagi yang ada ide lain atau mungkin yang pertama ide lain ya? Selain ATM itu ada ide lain mungkin Pak Kris? Mungkin memberikan materi-materi yang baru yang tadi yang saya sampaikan, digitalisasi itu bisa. Saya juga mau mengembangkan aeromodeling di kepramukaan, mungkin itu lebih menarik daya tarik murid untuk bisa mengikuti pramuka seperti ini. Jadi selain ATM, Pak Kris akan juga menambah materi baru ya Pak ya? Betul. Yang menarik. Selain Mabikus mungkin akan ada orang lain lagi yang akan Pak Kris mungkin bisa libatkan? Mungkin dari pihak Parti Ranting, Parti Bank, dan DKC dan DKM mungkin bisa silih berganti untuk bisa memberikan materi, dan juga mungkin dari anak-anak bisa memberikan informasi dalam lingkup yang lebih luas lagi. Misalkan kita akan siaran di RRI Prokerto, seperti itu. Wah, pasti seru banget nih Pak Kris. Nanti kegiatan pramukanya melibatkan banyak pihak ya Pak Kris ya. Iya, mudah-mudahan ya Pak Kris ya. Nah, oke, sekarang kalau mulai besok ya minggu depan ya, kira-kira targetnya selesainya kapan Pak Kris untuk membuat rencananya itu? Membuat rencananya besok kan baru hari Jumat. Paling kita lihat apakah Kak Mabikus ada di tempat atau tidak. Rencananya kalau tidak hari Jumat atau Senin kita bisa mengadakan rapat dengan Kak Mabikus dan pembina serta Dewan Ambalan. Terus kita tindak lanjuti, ya kira-kira 3 hari lah Bu. Nanti finalisasi Jumat bisa dilaksanakan. Nah, terus kapan nih saya bisa tahu nih kalau misalkan 3 hari sudah dilaksanakan? Pak Kris saya ngobrol lagi atau Pak Kris akan memberitahu saya? Nanti saya akan video call Bu Tami. Keren. Alhamdulillah nanti jadi ikut ya Pak ya. Jadi bisa melihat terus iya. Ya demikianlah Pak Kris. Jadi Pak Kris gimana? Jadi sekarang sudah ada gambaran kan ya yang mau dilaksanakan? Ya betul, saya juga punya gambaran nantinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di ekstrakurikuler pramuka dengan menggunakan materi-materi yang lebih aktualisasi lagi dan melibatkan kolaborasi antara ekstrakurikuler di intern sekolah dan di luar sekolah. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah. Jadi gak sia-sia nih obrolan kita ya Pak Kris ya, hadirnya saya sore ini. Saya terbantu ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambah pencerahan bagi Pak Kris juga yang tadi mukanya waduh kelihatan galau. Sudah bisa tersenyum. Mungkin ada lagi ya Pak Kris yang mau dibicarakan? Cukup Ibu, ini itu saja. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat nih pertemuan kita sore hari ini. Amin, amin. Ya, amin. Saya senang nih lihat senyumnya Pak Kris. Jadi lega, jadi udah senyum. Ya, terima kasih ya Pak Kris untuk sore hari ini sudah mau berbagi dengan saya, mau ngobrol dengan saya. Iya, dan
saya cukupkan, saya kira cukup ya Pak Kris ya. Cukup Ibu. Kita lanjut ke kegiatan lain, saya ada kegiatan baru lagi. Siap. Ya, siap. Assalamualaikum Pak Kris, sukses ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Tami. Sama-sama. Monggo langsung Bu Widya, Bu Winda. Siap? Siap. Siap. Saya ya, coachingnya ya. Ya, saya kucingnya. Tarik napas dulu Bu Winda, Pak minum dulu. Enggak itu. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Winda hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Cuma ini ada sedikit permasalahan. Ya. Tadi saya mendengar ada anak guru yang ke kantor Bu Winda ingin menemui saya, tetapi saya tadi lagi dinas di luar, jadi saya menghubungi Bu Winda ini. Kira-kira apa yang akan didiskusikan hari ini Bu Winda? Iya Pak, tadi saya ke kantor cari Bapak, saya mau ngobrol, mau mendiskusikan tentang video pembelajaran Pak. Iya. Kenapa Ibu pembelajarannya? Jadi kan saya dipanggil dari kepala sekolah. Saya kan suka pergi meninggalkan sekolah karena sering tugas dinas di luar. Nah, kepala sekolah itu inginnya saya membuat materi untuk siswa belajar pada saat saya meninggalkan sekolah. Nah, beliau menginginkan saya membuat video pembelajaran yang berisi materi-materi itu. Nah, masalahnya adalah saya tidak menguasai bagaimana cara membuat video tersebut, Pak. Berarti Ibu ada masalah ketika meninggalkan pembelajaran untuk bisa membuat video pembelajaran, tetapi Bu Winda itu belum menguasai artinya, seperti itu Bu Winda. Iya betul Pak. Jadi saya minta gimana ini ya supaya bisa membuat video pembelajaran untuk anak-anak pas kalau saya pergi gitu Pak. Oke. Terus kalau boleh tahu Bu Winda, apa yang ingin dicapai dalam diskusi kali ini Bu Winda dengan permasalahan yang Bu Winda hadapi itu? Nah, yang saya ingin capai adalah saya bisa membuat video pembelajaran yang bagus gitu Pak, biar anak mengerti dan memahami, juga nanti dapat mempraktekkan melihat contoh-contoh di video itu. Terus ada lagi Bu Winda? Ya, saya juga pengen itu Pak, bisa membuat konten gitu Pak. Kira-kira kekuatan yang dimiliki Bu Winda untuk mencapai pembuatan konten video itu apa Bu Winda? Nah, kekuatan saya adalah saya sebenarnya kreatif. Terus ide-ide variasi pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik. Dan saya sebenarnya juga sudah punya koleksi video-video, cuman menggabungkannya nanti, mengeditnya itu yang saya nggak bisa gitu Pak. Berarti secara substansi Bu Winda sudah kreatif dan sebaiknya tinggal permasalahannya adalah bagaimana untuk menggabungkan video seperti itu Bu Winda. Iya, mengeditnya itu Pak. Ada hambatan lain atau gangguan yang menghalangi Ibu Winda untuk meraih tujuan tersebut? Hambatannya pertama waktu, yang kedua kekurangan saya dalam penguasaan IT itu Pak. Penguasaan IT, mungkin apakah ada yang bisa membantu Ibu Winda? Saya rasa ada sih Pak, teman saya juga bisa, atau murid-murid saya bahkan lebih canggih untuk membuat editing video untuk membuat konten itu Pak. Oh gitu. Mungkin ada yang bisa dilakukan dengan teman Anda itu atau muridnya? Saya rasa saya bisa meminta tolong teman guru saya untuk mengajari saya, atau malah membuat siswa untuk mengedit video saya. Malah justru nanti siswa jadi kesan kreatif Pak, malah menjadi proyeknya siswa ya Pak. Oh, bagus sekali itu Bu Winda. Jadi ada kolaborasi seperti itu ya? Iya, berkolaborasi ya. Iya, dari siswa. Jadi saya dapat materinya, mereka bisa kreatif gitu ya Pak? Ya. Iya ya.
Gitu aja gitu deh Pak. Ya, mungkin ada kolaborasi lagi yang bisa ditentukan lagi untuk mendukung kegiatan Ibu Winda mungkin dalam pembuatan video. Selain Saya dari rasa murid dan teman mungkin. hmm, paling murid dan teman saya Pak. Oh Kalau gitu. saya ke ahli saya harus ngeluarin duit soalnya nanti banyak duit lagi modal. Begitu ya. Eh, Iya. Berarti nanti rencananya apa ini Bu Winda untuk mencapai tujuan tadi untuk pembuatan videonya? Rencana saya sepertinya saya akan berkolaborasi dengan siswa. Karena di sini jadinya siswa mengerjakan proyek, kemudian siswa bisa lebih berkreasi ya, berkreativitas, berinovasi. Mungkin mereka punya ide-ide lebih, jadi justru nanti kolaborasi ide saya membuat, misalnya saya membuat materinya, saya berikan ke siswa, dan siswa ini nanti yang akan membuat videonya sesuai dengan materi yang saya berikan seperti itu, sama langkah-langkah yang saya berikan gitu Pak. Nah nanti mereka akan dikasih musik apa kan dikasih tulisan seperti apa jenisnya dan sebagainya kayaknya lebih menarik siswa dan siswa kalau lihat videonya sendiri kan nanti jadi termotivasi untuk belajar ya Pak. Iya, luar biasa. Kira-kira ada strategi lain nggak Bu Winda? Saya rasa yang paling mudah ini dulu deh Pak, karena yang saya miliki kan saya sudah punya sebenarnya sudah punya videonya, sudah punya materinya, tinggal mengeditnya. Nah, kalau anak-anak biasanya kan mereka sudah terbiasa menggunakan ini ya Pak, medsos ya, Ya, kayak IG, Instagram, WhatsApp, TikTok dan sebagainya. Saya rasa malah justru nanti lebih luas materinya akan disebarkan oleh anak-anak ini gitu Pak. oh iya bagus itu ya. Kira-kira dalam nanti kolaborasi antara Bu Winda dan murid dalam pembuatan video itu memerlukan jangka waktu berapa Ibu Winda? Saya rasa dalam waktu pembelajaran itu bisa dimaksimalkan untuk membuat shoot videonya dan kemudian mengeditnya gitu Pak. Jadi mungkin minggu ini membuat videonya, minggu depannya itu sudah diedit gitu mereka akan mengumpulkan tugasnya melalui mereka upload di YouTube atau di IG terus mereka memberikan saya alamat linknya tuh nanti kayaknya kayak gitu deh Pak. Cukup berarti gitu Bu Winda ya, sekitar 2 minggu Cukup tadi ya? 2 minggu Pak. Jadi minggu ini syuting, editing, kemudian minggu depan sudah upload gitu Pak. Oke, berarti nanti ukuran keberhasilan dalam pembuatan video dengan siswa itu apa Bu Winda? Ukurannya adalah siswa mampu membuat video dan di situ keterangan yang mereka tuliskan itu jelas dari keterangan dengan apa yang dilakukan dengan keterangannya itu tepat serta tujuan yang ada di gerakan itu tuh sudah ada misalnya passing tekniknya seperti apa tujuannya untuk apa tuh tulisannya dengan yang dilakukan itu benar seperti itu Pak. Oke, terus dalam proses editing itu kan pastinya siswa juga apa melakukan proses pembelajaran di mapel lain. Nah, bagaimana Bu Winda mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut supaya nanti aspek keberhasilan tadi yang disampaikan Bu Winda itu bisa sampai tujuan. Untuk pembuatan video ini kan shootnya pas jam pelajaran saya Pak. Oh pasti. Kemudian nanti editing dan upload editingnya juga pas uploadingnya minggu depannya. Terus tinggal setelah editing upload selesai. Jadi pas tidak mengganggu jam yang lainnya Pak. Oh gitu. Iya. Berarti tadi yang selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi yang dilakukan, Bu Linda? Komitmen saya adalah yang pertama saya akan membuat materi dan langkah-langkah sejelas-jelasnya untuk siswa. Kemudian setelah diberikan siswa, nanti saya akan menunggu siswa dalam syuting untuk mengarahkan mereka melakukan gerakan-gerakan yang benar. Setelah itu akan melakukan pengecekan koreksi kepada siswa videonya itu sudah benar atau belum gitu Pak. Oke, tadi kan ada keterlibatan dari Bu Winda
siswa. Mungkin ada orang yang dapat menjaga komitmen Bu Winda supaya ukuran keberhasilan membuat video itu dapat tercapai, Bu Winda? Tentunya Bapak Kepala Sekolah yang menyuruh saya. Nanti kan saya harus laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mungkin ada Itu, lagi Pak. selain Bapak Kepala Sekolah? Nggak ada. Berarti dari Bu Winda, terus siswa yang bersangkutan, terus kepala sekolah ya? Iya. Oke. Iya, nanti siswa yang lainnya. Terus di akhir coaching ini, apa kesimpulan yang dapat Bu Winda sampaikan terhadap permasalahan Bu Winda yang tadi disampaikan? Kesimpulannya adalah saya akan membuat video pembelajaran dengan melibatkan siswa dalam pembuatan video pembelajaran tersebut. Jadi saya hanya sebagai fasilitator yang menunggui kayak sutradara gitu. Nanti siswa yang akan mengedit video itu menjadi sebuah video yang digunakan untuk pembelajaran seperti itu, Pak. Oh, berarti Bu Winda membuat substansi dari videonya. Tadi kesulitan untuk pengeditan video dilakukan oleh siswa seperti itu, Bu Winda ya? Betul sekali, Pak. Iya itu. Gimana perasaan Bu Winda setelah tadi coaching? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih sekali. Kayak langsung kayak padang gitu loh. Gimana, capek gitu. Sekarang sudah oke. Sudah punya gambaran. Oke. Saya mau kayak gimana. Lagi Bu Winda yang mau disampaikan? Saya rasa itu, Pak, saya akan ini membuat materinya yang bagus dulu nih biar anak-anak paham dengan apa yang saya mau gitu sebelum saya nanti ada bertugas di luar lagi gitu, Pak. Oke, Bu Winda. Nanti kalau ada kesulitan atau permasalahan lagi, kita bisa sharing-sharing bareng untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, terima kasih Bu Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Bu, luar biasa. Keren. Lanjut. Ini giliran aku yang kacau nih, jangan kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau siap kita mulai. Siap kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ut. Waalaikumsalam Bu Winda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Tami kabarnya hari ini? Ya baik, cuma agak pusing Bu Winda, maaf ya. Jadi saya pengen ngajak ngobrol Bu Winda nih hari ini. Jangan pusing-pusing. Mau ngajak ngobrol apa nih Bu? Iya, gini loh Bu Winda. Saya tuh punya masalah nih yang saya agak kacau. Yaitu saya tuh merasa akhir-akhir ini anak-anak saya tuh yang kelas 12 sebentar lagi kan akan menghadapi uji kompetensi. Kan saya ngajarnya marketing, pemasaran. Mereka kan akan uji pramuniaga. Sementara uji pramuniaga itu komunikasi, cara berkomunikasi kan penting sekali. Sementara anak-anak itu cara berkomunikasi, melayani pelanggan, ngomongnya itu sangat susah Bu Winda. Jadi masih terkesan kaku, masih terkesan kayak nggak pokoknya nggak respon gitu. Nggak respon. Iya. Jadi lebih banyak diamnya gitu loh Bu Winda. Saya khawatir besok pada ujian itu mereka nggak pada lulus Bu Winda. Oh gitu ya, berarti masalahnya Bu Ut itu adalah khawatir dengan siswa pada mata pelajaran pramuniaga, padahal pada bidang komunikasi dalam mereka berhubungan dengan orang lain ya, khususnya kayak pelanggan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu Winda. Nah terus Ibu inginnya nih kita ngobrol ini nanti tujuannya mau apa nih Bu? Saya tuh ya Bu Winda inginnya kayak ngobrol sama Bu Winda tuh saya menemukan cara Bu Winda bagaimana saya bisa membuat anak-anak itu peserta didik saya nih bisa tampil berkomunikasi dengan baik, kemudian dia body language-nya itu badannya itu bisa menunjukkan pelayanan yang bagus, kemudian empati, simpati itu bisa ditunjukkan oleh mereka Bu Winda. Inginnya Terus, saya seperti itu. Oh gitu ya Bu. Sebenarnya Bu, komunikasi yang baik, yang ideal menurut Bu Ut itu yang seperti apa? Menurut saya secara praktik ya Bu ya,
untuk yang pramuniaga itu seharusnya itu mereka itu bisa ramah nih, mukanya, mimiknya itu simpatik, iya. Kemudian dia bisa berbicara dengan baik, melayani konsumennya, termasuk didukung oleh apa ini bahasa tubuhnya Bu Winda. Nah itulah komunikasi yang baik untuk seorang pramuniaga, cepat tanggap juga gitu. Oh, berarti yang ideal itu kayak harus senyum, terus satset gitu ya Bu ya, Iya cepat betul. tanggap, Iya, mampu melayani pelanggan sesuai dengan apa yang diminta pelanggan gitu ya Bu ya. iya Bu Winda, Nah, betul. menurut Bu Tami nih, kondisi siswa sekarang dari kalau ideal itu kan tadi kan yang 10 ya. Nah, Iya. skornya berapa Bu siswa Ibu kondisinya yang sekarang ini? Sekarang ini ya Bu Winda, anak-anak kalau saya lihat itu baru pada posisi 5 Bu Winda. Masya Allah, 5 ya, Iya, padahal saya 10. pusing. Iya, Iya. targetnya Bu Ut apa nih? Targetnya Bu Ut berapa skornya? Paling tidak supaya mereka uji kompetensinya lulus itu memang harus 9 Bu Winda. Kalau di bawah Harus 9. 9, iya kalau di bawah 9 itu untuk khawatirnya tidak mendapatkan sertifikat uji kompetensi itu besar Bu Winda. Jadi Hmm. bisa gara-gara komunikasi nih mereka tidak bisa untuk lolos dalam uji kompetensi itu. Jadi Nah, minimal menurut Bu, nilainya memang 90. 90. Berarti kalau misalnya katakanlah ada indikatornya nih Bu, kayak indikator yang pertama tadi Bu bilang, indikator pertama adalah senyum gitu ya Bu ya? Senyum. Sebenarnya Terus body language gitu. iya Body betul. language gitu ya. Terus apa lagi Bu? Simpatik. Simpati. Simpati itu Iya, yang gimana sih Bu simpati itu? itu cepat tanggap, segera Cepat tanggap. menolong, dilihat dari raut muka dan badannya, gerak tubuhnya ketika Ah, melayani oh iya iya. customer-nya. Iya. Berarti ada 3 indikator nih ya Bu, yang nilainya 10 tuh ada 3 indikator kalau ini baik, baik senyum dan sebagainya itu nanti ini 10 dan target Ibu 9 Iya, seperti. target saya 9. Nah, kalau Ibu sudah tahu yang ideal tadi, kira-kira Ibu rencananya mau seperti apa Bu? Nah, itu yang saya bingung Bu Winda, saya mau ngapain ya? Kira-kira itu saya mau melakukan apa untuk anak-anak saya? Oke, Hmm, kita yang pertama Bu, tadi kan katanya harus senyum nih Bu. iya. Nah itu ada nggak sih budaya sekolah yang sudah dilakukan oleh sekolah seperti itu Bu? Yang Hmm, membiasakan senyum gitu Bu? sebenarnya sih ada Bu Winda. Setiap hari juga anak-anak kan dilatih senyum ya pada saat ketemu dengan bapak ibu gurunya pagi gitu kan. Datang ke sekolah, kemudian masuk ke dalam kelas. Sebenarnya juga sudah sih dilatihkan. Tapi kayaknya kurang deh Bu Linda. Nah, Kayaknya kalau saya kurang. kalau kurang berarti kira-kira ada yang bisa ditambahkan nggak Bu itu? Hmm, Ditambahkannya pas gimana berarti gitu Bu? harus ada waktu khusus ya Bu Winda ya? Sepertinya Hmm. begitu Bu. Iya juga ya. Berarti harus Iya, ada waktu khusus untuk melatih mereka untuk bisa senyum, untuk bisa mereka berkata-kata manis gitu ya Bu Winda ya. iya. Padahal Kalau misalnya gini, setiap hari misalnya mau ketemu Ibu senyum doang, gitu ya Bu. Berarti Bu Tami kan rasanya tuh kurang, berarti kan ada yang ditambahin gitu Bu. ya juga menunya kali saya ya Pak Bu Winda. Oh, mungkin menunya saya nih menu jadi sajian saya ke anak-anak yang masih kurang barangkali karena juga sisa-sisa pandemi ya Bu Winda. Kayaknya sisa Iya, pandemi mereka sering. lebih banyak di rumah bicara sama HP. Tapi Iya ada ya. baiknya juga. Jadi saya punya ide Bu Winda. Apa Betul itu Bu? juga. Anak-anak kan selama pandemi lebih senang nih melihat melihat apa namanya internet ya, melihat video-video Iya. itu. Betul juga ya, apakah saya bisa menggunakan video sebagai sarana mereka untuk belajar juga ya? Saya kebetulan kan membuat video tentang bagaimana menjadi pramuniaga dan juga bukan hanya saya saja sebenarnya yang bisa untuk berperan. Eh, saya jadi timbul ide nih Bu Winda. Oh iya Iya, iya iya. bisa menggunakan alat video yang biasa mereka buat selama daring kan mereka suka-suka lihat-lihat itu. Kayaknya anak-anak lebih suka deh kalau dia melihat secara langsung seorang pramuniaga yang bergaya, kemudian dia melayani customer-nya dan saya pernah nih membuatnya Bu Winda, pernah. Nanti bisa saya share, bahkan saya bikin tambah lagi
tambah lagi Oh. dari video-video yang lain. Iya, iya betul Bu Iya Winda, betul. seperti Berarti nanti itu. anak-anak ini akan menirukan video itu dulu gitu latihannya ya Bu ya? Iya, dengan demikian mereka akan melihat videonya, kemudian mereka berlatih di kelas melalui pembelajaran saya. Wah, tambah ide lagi Bu Winda, saya Wah, akan memasukkan itu ke dalam RPP saya. Saya oh akan iya iya. itu iya, jadi saya ada waktu Tuh. khusus yang tadi terjawab, saya ada waktu khusus anak-anak untuk berlatih berkomunikasi. Berarti nanti saya bikin, membuat, di dalam rencana pembelajaran saya ada aktivitas itu Bu Winda, aktivitas di mana anak-anak itu berlatih berbicara, berkomunikasi sesama temannya yang terlebih dahulu mencontoh ATM yang ada di video. Iya gitu Bu Winda. Oke Bu, terus berarti rencana yang pertama dilakukan itu tadi Ibu akan membuat RPP seperti itu. Iya, Terus rencananya berikutnya seperti apa Bu? rencana saya berarti ya kegiatan saya membuat RPP itu, Heeh. kemudian saya akan membuat videonya, kemudian saya akan mengunggahnya. Jadi itu menjadi satu rangkaian. Kebetulan kan besok minggu depan ini ada pembelajaran itu Bu Winda. Nah, oh berarti Mulai mulai besok, Selasa, iya hari hari Selasa minggu Selasa. depan. Berarti saya harus menyiapkannya Bu Winda. Iya, Baik, berarti Bu Ut akan berencana memasukkan agenda itu dalam RPP, kemudian memberikan kepada siswa itu besok ya Bu ya. Kira-kira nih target utamanya ini untuk anak bisa menampilkan performa yang bagus ini akan berapa lama Bu? hmm, kalau performanya pakai proses ya Bu Winda. Yang Mm-mm. pertama kan saya bikin RPP-nya dulu nih. Kan Mm-mm. RPP yang sudah saya buat akan saya tambahin lagi, saya Iya, revisi lagi. Kalau membuat RPP mungkin 2 hari selesai deh Bu Winda. nah, iya, iya. Dan membuat videonya, kan video saya sudah ada, saya tinggal Mm-mm. menambah lagi yang lain. Ya mungkin itu saya butuh waktu sih Bu Winda kalau bikin video baru lagi, tapi kalau memanfaatkan video-video dari yang lain seperti dari, apa ya, kan banyak nih dari teman-teman yang bikin ya dari SOP perusahaan-perusahaan, itu bisa saya pakai. Mungkin 2 hari saya bisa mencari, apa ya, browsing browsing bisa, 2 hari nyari. Ya paling itu. Kemudian kalau untuk membentuk mereka jadi seorang yang mampu, yang sesuai dengan saya harapkan, mungkin butuh waktu 1 bulanan deh Bu Winda untuk membentuk Satu seperti bulan, iya, soalnya butuh 1 bulan proses. ya Bu? Oh Iya, iya, karena iya, kalau prosesnya seperti lama. latihan, nggak bisa secara Ya, langsung. berarti latihannya tuh bisa tiap 1 minggu pas pembelajarannya Bu Ut, praktek Iya, menyapanya dulu gitu ya Bu ya. Nanti iya, praktek minggu berikutnya berbeda lagi sasarannya iya, gitu ya. Karena iya, komunikasi yang di Pramuniaga kan banyak gitu ya Bu. iya, betul. Iya, Seperti itu. Berarti begitu. Bu Ut rencananya akan seperti itu ya. Ya, bertahap Bu Winda. Selama bertahap 1 bulan ya. Iya. Kemudian Bu, kira-kira siapa saja Bu yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini? Kalau membuat video, saya bisa sendiri Bu Winda, bisa dibantu dengan teman, tapi yang jelas saya harus dibantu nih dengan teman kalau membuat video yang bagus, saya bisa memanfaatkan anak-anak multimedia yang praktek itu kan, saya bisa kerjasama kolaborasi dengan jurusan multimedia untuk bisa membuat, video yang bagus. Kemudian kalau teman, saya punya teman tim guru-guru pemasaran, saya akan melibatkan teman-teman guru pemasaran Bu Winda. Oh iya, luar biasa. Lalu kira-kira Bu, kendalanya dalam melaksanakan rencana ini kira-kira apa Bu? Kalau kendala, apa ya Bu Winda, ya paling saya kendalanya mencari orang yang nanti mampu menjadi pemain pemain, drama itu, menjadi seorang pramuniaga. Berarti mungkin saya Oh harus iya. mencari orang yang ahlinya ya, pramuniaga aslinya kali ya. Iya deh, saya akan mencari itu, akan mencari pramuniaga yang sebenarnya. Mungkin saya akan kerjasama dengan alumni yang sudah Oh jadi iya. alumni, ya, yang sudah menjadi Yang sudah oke gitu ya dan iya, memotivasi mereka, ah alumni aja bisa sampai kayak gitu gitu ya iya, Bu ya. biar mereka belajar langsung dari alumninya juga. Iya, siap. Kemudian Bu, kira-kira nih, kita kan udah ngobrol banyak nih Bu. Udah ada yang didapat belum nih Bu nih, kira-kira nih?
Alhamdulillah sudah Bu Winda, saya betul-betul nih, saya jadi punya gambaran nih, saya bersyukur ketemu Bu Winda, maaf saya bisa bicara dengan Bu Winda, saya hanya ketemu ide bagaimana saya bisa melatihkan anak-anak saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik, bisa punya gaya bicara yang bagus, sesuai dengan SOP untuk menjadi pramuniaga, saya akan melatihkan mereka bukan hanya di saat tadi sapa-sapaan gitu ya Bu Winda, tapi saya ada waktu khusus untuk melatih mereka. Saya akan menyiapkannya di RPP dan saya juga akan menyiapkan video-video contoh-contohnya mereka. Kemudian di dalam pembelajaran saya akan memasukkan itu mereka berlatih berkomunikasi. Luar biasa Bu Luar Winda, biasa, luar makasih jadi biasa. ketemu ide Baik, nggak bingung nih lagi. Bu Ut, Ya, jadi Winda nggak sabar nih. Winda nggak sabar nunggu bagaimana hasilnya Bu Utami nih. Nah, besok kalau udah terlaksana, itu dikabarin ya Bu. Terus kalau ada kesulitan, siap iya. membantu Ibu lah. Iya, nanti saya kabari Bu Winda. Kalau pas lagi anak-anak mau menjelang ujian nih, uji kompetensi, saya akan undang Bu Winda deh untuk melihat mereka. Kayaknya Makasih. saya juga membayangkan anak-anak pasti insya Allah bisa deh, bisa berkomunikasi dengan baik, bisa untuk simpati, empati kepada para customernya. Wah, Makasih luar Bu biasa. Winda. Semoga sukses ya Bu ya. Amin, Semoga amin. sukses. Sampai jumpa lagi. Makasih sekali Bu Winda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.